Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kajian malam ini kita awali bersama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan timbaan makna surah 2 ayat 218. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang sebenarnya yang sungguh-sungguh mengharapkan rahmat Allah. Di luar itu sesungguhnya harapannya itu masih bernilai semu atau dusta. Tanpa keimanan, hijrah dan jihad, harapan itu hanya sebatas angan-angan, tapi bukan sesuatu yang memang ingin dijangkau, ingin diperoleh. Dan Allah Maha Pengampun serta Maha Penyayang. Bahasan terakhir itu sampai pada bagian pada akhirnya keteladanan dalam mewujudkan makna hijrah dengan jihad itu berujung pada keteladanan Rasulullah uswatun. Kesemuanya itu kehadiran Rasulullah Muhammad itu sebagai teladan untuk menegakkan tugas kekhalifahan ini pada akhirnya ini. Semua yang diberikan itu merupakan pengajaran bagaimana mewujudkan potensi kekuatan fitrah untuk difungsikan secara ikhlas dengan nanti alatnya ini. Mengembangkan secara setimbang sempurna keberfungsian di antara petunjuk, ilmu dan amal. Itu yang akan membawa pada perubahan yang bermakna dalam waktu singkat. Itu semuanya dalam rangka ini pada akhirnya melaksanakan tugas kekhalifahan. Kita lanjutkan 86 Muhammad itu 86 ini kalau dilarikan ke surah itu adalah surah At-Tariq. Surah At-Tariq Surah At-Tariq ini jumlah ayatnya 17. At-Tariq berarti yang datang di malam hari. Berarti kehadirannya itu pada masyarakat yang memang sedang pada kegelapan. Cahaya itu menjadi bermakna itu justru ketika berada di tengah-tengah kegelapan. Maka merupakan penyikapan atau pilihan cara yang tidak tepat ketika cahaya itu menghindari kegelapan. Padahal justru harusnya cahaya itu hadir di tengah kegelapan, maka bisa menyinari sekitarnya. Karena itu fungsinya litukhrijan nas, untuk mengeluarkan manusia minad dzulumat ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Jadi orang yang sedang sesat, orang yang sedang terpuruk, orang yang sedang pada kegelapan, itu sebenarnya dia membutuhkan cahaya itu
Tapi yang banyak terjadi kan justru mereka malah mendapat cacian, disisihkan, dijauhi, ya selamanya tidak akan terentas. Rasulullah hadir itu saat itu keadaannya sangat prihatin dengan perkembangan masyarakat saat itu. Karena itu sering bertahanut, melihat dari ketinggian bukit itu, melihat masyarakatnya, memprihatinkan keadaannya. Itu yang dilakukan. Dan melihat itu, dasarnya itu ini surah 86 jumlah ayatnya 17 itu berarti kebenaran. 17 itu adalah padatan dari 6236 ayat. Al-Quran itu jumlahnya 6.236 ayat. Padatannya 17. Jadi yang di bawah itu adalah cahaya kebenaran. Cahaya kebenaran. Yang cermin dari 17 itu 71. 71 itu simbol keselamatan. Surah Nuh. Keselamatan hidup. Jadi kehadiran cahaya di tengah kegelapan dengan membawa kebenaran dalam rangka menyelamatkan hidup manusia. Nah, manusia itu menjadi celaka itu apa? Karena perbuatannya, karena itikadnya, karena keyakinannya, keyakinan salah. Pandangan yang keliru, perbuatan yang menyimpang. Nah itu diselamatkan melalui keteladanan. 71 itu adalah angka uswah, teladan. Karena itu Rasulullah disebut sebagai uswatun hasanah. Kita lihat kata uswatun. Uswatun. Sin disakna. Sin disakna. Kuncinya itu ada di sini. Berarti keteladanan yang diberikan itu berkenaan bagaimana pengelolaan, bagaimana pengendalian nafsu. Nafsu ini perlu tatanan syariah. Itu karena terkait dengan 5 titik potensi yang lain. Kalau nafsu itu semata-mata hidup secara tunggal, sebenarnya tidak perlu tatanan. Karena nafsu itu hanya akan ngambil sesuai dengan kebutuhannya. Persoalannya itu ketika nafsu itu berpadu dengan akal. Malaikat itu kan hanya akal aja. Maka tidak perlu syariat. Karena tidak ada unsur yang sifatnya merusak, yaitu nafsu. Binatang itu adanya kan nafsu saja, juga nggak butuh syariat.
Karena walaupun binatang itu punya nafsu, tapi tidak akan nafsunya itu kemudian direkayasa sehingga berbuat berlebihan. Binatang itu butuh makan, mari mangan wis turu. Lek menungso masih wis cukup, itu kan isih kepengin ngumpulno wae. Nah, itu karena perpaduan dengan akalnya itu. Terus berbagai di sini berbagai kecurangan itu akan ditampilkan melalui perpaduan antara nafsu dengan akalnya itu. Nah, yang itu ada pada manusia dan jin, akal dan nafsu ini. Kalau manusia mengumpulkan sesuatu yang disenangi, sebenarnya kalau sesuai kebutuhannya itu sudah lebih dari cukup. Tetapi ya itu dorongan dari desakan nafsu ditambah dengan rekayasa akalnya itu, perpaduan itu membuat berlebihan. Kadang-kadang dikatakan mungkin 7 turunan tidak habis, padahal yang dimakan ya sebatas yang dimakan itu saja. Kita punya pakaian 7 lemari, padahal yang dipakai hanya 1. Ya. Kita punya rumah kamarnya 40, yang ditempati paling ya semalam ya hanya 1. Kalau 40 kamar ditempati semua malah nggak bisa tidur. Setiap 5 menit ganti kamar. Ya. Nah, nafsu yang pokok ini, nafsu yang pokok. Nafsu ini adalah tempat bersemayamnya hawa. Tempat bersemayamnya hawa. Hawa ini angkanya 83. Nah, sifat pokoknya adalah al-mutaffifin, curang. Kecurangan itu selalu ingin memperoleh kebaikan untuk dirinya dan kerugian untuk orang lain. Dalam Al-Quran digambarkan bagaimana umat Nabi Syuaib yang punya kebiasaan kalau nimbang untuk dirinya minta lebih, kalau untuk orang lain dikurangi. Bagian dari kecurangan. Nah, semuanya kan berinti sebanyak mungkin memperoleh keuntungan untuk dirinya, dan itu menghapuskan atau mengabaikan azas keadilan. Azas keadilan. Pengendalian nafsu yang curang jadi ditenangkan, disaknah, dimatikan sehingga tidak dominan lagi. Maka 91 tambah 12 itu menjadi 103. 103 itu kata ar-Rahmah, kasih sayang. Sebenarnya intinya ke sini saja. Bagaimana mengubah nafsu dengan sifat pokok yang curang, selalu ingin memperoleh keuntungan untuk diri dan mengabaikan asas keadilan, diubah dengan kasih sayang untuk keselamatan hidup manusia. Nah, itu asasnya pada kebenaran. Jadi secara rumusan itu sederhana, hanya ngubah ini aja. Jadi 34 perubahan luar biasa. 34 terjadi perubahan luar biasa itu dari curang menuju kasih sayang. Hanya itu aja. Dari gelap menuju terang, yang itu akan membawa pada keselamatan hidup.
Yang pokok dalam menumbuhkan rasa kasih sayang itu memang ya kosong 30 sepi ing pamrih semata-mata didasari oleh ketakwaan kepada Allah. Al-Muttaqun 103, 10 kali 3 itu 30, 133 itu Al-Muttaqun. Dasarnya ke sini. Nah, yang dikatakan khalifah, khalifah itu kan wakil Allah di muka bumi. Mesti ada tugas pokok, ada fungsi tertentu, dan ada karakter tertentu, ada sifat tertentu yang diamanatkan untuk diwujudkan. Nah, ini 17 maupun cerminnya 71 itu menjadi 8. 8 itu hidup. 17-nya sendiri itu benar. Berarti yang selalu dijadikan dasar untuk menimbang, untuk melihat, untuk mawas diri itu uripku iku wis bener apa enggak? Itu saja. Jalan yang saya ambil ini benar atau enggak? Itu ukuran pertama. Ukuran benar itu yang membawa pada keselamatan hidup. Keselamatan hidup itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk yang lain. Karena di sini bentuknya jamak. Nah, bagaimana menularkan kebenaran untuk mencapai keselamatan hidup itu dengan kasih sayang pada pihak-pihak di sekitar atau di luar diri tanpa pamrih. Bisa jadi tidak seluruh hal kita bisa lepas dari pamrih. Tidak seluruh hal bisa lepas dari pamrih. Tapi ya tetap diusahakan bahwa dilatih untuk tidak mengharap apapun, tapi dasarnya itu hanya ketakwaan kepada Allah. Nah, bagaimana mewujudkan kasih sayang itu? Satu ditambah 8 dikali 7 jumlahnya 15. Surah 15 jumlah ayatnya 99. 99 itu jumlah Asmaul Husna yang kita diminta untuk mengenalnya, untuk makrifat. Apakah Asmaul Husna itu 99? Allah yang lebih tahu. Jumlahnya seberapa Allah yang lebih tahu. Asmaul Husna itu jauh lebih banyak dari ini, dan hanya Allah yang tahu. Sekurang-kurangnya kita diminta untuk mengenal yang ini. Nabi biasa berdoa menyebut asma-asma Allah, puji-pujian sebanyak Allah yang tahu, puji-pujian sebanyak Allah yang mengetahui asma-asma indahnya. Nah, kewajiban khalifah itu
Itu dengan prinsip takhalluqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah engkau dengan akhlak Allah. Nah, berakhlak dengan akhlak Allah yang mewujudkan Asmaul Husna ini dalam kehidupan ini. Kecuali yang sifatnya kibriyah, sifat yang mencerminkan kesombongan dan keagungan. Kibriyah dan riziyah itu dua hal yang tidak diperbolehkan. Tapi di antara ini sesungguhnya kita diminta untuk meniru mewujudkan. Dan yang utama yang tampil di sini itu adalah Ar-Rahmah. Karena sifat yang pertama ditunjukkan oleh Allah itu sifat kasih sayangnya. Ini 51 6. Ini 6 jumlahnya 12. Apa? Firman Allah pada surah 6 ayat 12. Silakan dibaca. Surah 6 ayat 12. Katakanlah, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah, kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Dia sungguh-sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan terhadapnya. Orang-orang yang merugikan diri, mereka itu tidak beriman. Ya. Kataba ala nafsihir rahmah. Allah sudah menetapkan pada dirinya itu kasih sayang. Allah itu maha kuasa, bisa menampilkan murka, bisa menampilkan marah. Allah kuasa untuk menghukum, tapi Allah lebih suka untuk mendahulukan kasih sayang. Bahkan manusia yang bersalah itu pun sering masih ditangguhkan, ditunggu kesadarannya untuk tobat. Kasih sayangnya Allah itu, karena sudah menetapkan pada dirinya itu kasih sayang. Manusia diminta sebagai khalifahnya, maka manusia juga harus menetapkan pada dirinya itu kasih sayang. Loh, kalau tidak berarti dia menyalahi dan dia tidak akan melaksanakan tugas kekhalifahan. Bagaimana dia melaksanakan tugas kekhalifahan tanpa membawa sifat Allah? Sedangkan keselamatan hidup itu dengan kasih sayang itu. Nah, tinggal manusia nanti tetap akan didominasi oleh kebenciannya ataukah kasih sayang. 51 itu huluk. Huluk itu akhlak. Jadi yang diminta itu membawakan akhlak Allah, terutama bumulnya itu intinya pada kasih sayang. Karena Allah mencipta makhluknya itu juga untuk disayang. Yang mengembangkan permusuhan itu kan iblis. Yang berusaha menyerumuskan, mencelakakan itu kan juga iblis. Maka dalam kehidupan itu manusia akan terpecah situ. Yang diwujudkan itu model perilaku iblis ataukah model kekhalifahan dari Allah yang penuh kasih sayang.
Dan Allah sebenarnya bukan hanya menetapkan kasih sayang pada dirinya dan menyuruh manusia untuk meniru sifat kasih sayangnya. Bukan hanya itu. Bahkan Allah menjanjikan untuk menolong. Yushabun, kamu akan ditolong. Jadi yang dibutuhkan itu hanya ketulusan hati, kerenteknya hati untuk mau mewujudkan kasih sayang itu. Terwujudnya itu ditolong oleh Allah. Lelewong semuanya itu dari Allah kok. Kita bisa ngomong itu karena dijadikan bisa ngomong oleh Allah. Kita bisa berdoa karena dijadikan bisa berdoa oleh Allah. Kita bisa ngerti karena diberi pemahaman oleh Allah. Kita bisa bergerak karena diberi tenaga oleh Allah. Itu semuanya kan pertolongan semua. Hanya kerenteknya ini loh. Kerenteknya. Jadi yang diminta pada manusia itu sebenarnya tidak banyak. Hanya kerentek untuk berlaku kasih sayang pada siapa saja. Terutama terhadap orang-orang yang dalam kegelapan. Bagaimana yang dalam kegelapan itu bisa dientaskan kepada cahaya? Itu kalau kita menyadari bahwa tugas kita itu hadir sebagai cahaya di tengah kegelapan. Dan cahaya itu bermakna justru pada lingkungan gelap. Kalau itu dilakukan, maka janjinya adalah kemenangan. Tuflihun, kamu menang, kamu beruntung. Dan itulah kemenangan, itulah keberuntungan. Qad aflahal mu'minun. Falah. Ya sudah. Nah, berarti dari dasar mengembangkan fondasi iman yang lalu diterangkan bahwa iman kita itu akan tumbuh subur karena orang beriman itu ibarat pohon korma, yang pohon korma itu sangat butuh lep-lepan air. Pohon kurma itu sangat butuh lep-lepan air. Karena kurma itu tidak akan bisa berbuah kalau tidak dilep dengan air. Seperti padi keadaan kurma. Nah, air itu apa? Air itu ya Al-Quran itu. Itu yang akan membawa pada kehidupan benar. 17. Maka perbanyaklah kehidupan kita itu diwarnai oleh nilai-nilai Quran. Bukan apalannya, bukan apalan Qurannya, tapi bagaimana nilai-nilai itu terserap. Karena air itu pada akhirnya yang bermakna itu adalah yang diserap oleh akar. Itu yang bermakna, bukan yang di luar. Di bawah apa itu? Diserap oleh akar, dibawa ke apa itu, ke batang, ranting, ke daun, ke buahnya, ke sana. Berarti Al-Quran yang terserap. Semakin banyak nilai-nilai Al-Quran yang terserap, semakin terbentuk sifat kasih sayang ini. Nah, ibaratnya hati
itu wadah yang terbatas, hati itu wadah yang terbatas, atau gelas yang terbatas, kalau masuk unsur yang baru, yang murni, maka yang lama akan terdesak. Gelas awalnya berisi air yang berwarna merah, terus digerojok dengan air murni yang bersih, akan amber, lama-lama akan menjadi bening. Pokok yang merah nggak ditambahi lagi, itu aja. Ditambahi lagi ya bolak-balik, Prinsipnya itu aja. Jadi sebenarnya untuk menghaluskan hati itu tinggal setiap kali melihat segala sesuatu itu dengan rasa kasihan. Karena itu yang ditampilkan oleh Nabi, melihat masyarakatnya itu adalah kasihan. Kok masyarakat saya seperti ini? Jangan kebencian. Nah, prinsipnya apa? Seperti apapun, kita tetap tidak punya jaminan pada akhirnya akan masuk pada golongan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang. Kita tidak punya jaminan. Kalau kita mendoakan keselamatan untuk orang lain, janjinya kita menghendaki keselamatan bagi orang lain. Tanpa sepengetahuan orang itu, malaikat akan mendoakan kita. Siapa tahu doa malaikat itu yang dikabulkan bagi kemenangan kita, bagi keberuntungan kita. Dan sebenarnya kalau manusia itu lebih mengedepankan kasih sayangnya, itu hidupnya enak. Coba orang yang mengisi hidupnya itu dengan kebencian, itu menyiksa dirinya sendiri. Itu tidak sulit itu untuk mendeteksi. Cuma hambatan pokoknya itu sebenarnya adalah kesombongan itu aja, yang membuat manusia itu tidak mau untuk mengubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Dan itu bahaya pokok itu sebenarnya kesombongan. Kesombongan itu yang akan menggerogoti nilai ketakwaan. Karena kaburo itu 34. Nah, sekarang tahap per tahap tinggal takhaluqu bi akhlaqillah. Nah, mana yang mau diwujudkan? Kalau yang kasih sayang ini sudah, sebenarnya yang lainnya itu nanti akan ikut. Karena setiap Allah itu kan, kalau orang itu diberi ilmu, kemudian ilmu itu diwujudkan dalam amal, maka akan diberi tambahan.
Maka mewujudkan ilmu dalam satu amal yang nyata itu merupakan jalan untuk bertambahnya ilmu dan kemudahan amal yang lain. Itu yang disebut sebagai pertolongan. Kalau jalannya itu sudah ketemu, maka selanjutnya akan menjadi mudah. Ya, biasanya yang paling sulit itu adalah ketika mengawali sesuatu itu biasanya maju mundur atau dibayangi oleh kecemasan-kecemasan yang diciptakan sendiri. Banyak hal yang ada di sekitar itu tidak menakutkan, tapi dibuat menakutkan oleh pikiran manusia sendiri. Orang takut pada binatang tertentu. Apa ya, memang binatang itu memang menakutkan gitu sih. Orang takut pada kecoa itu loh. Nah, memang kecoa itu menakutkan kan ya, pikirannya aja tuh yang menciptakan sendiri bahwa itu menakutkan atau menjijikkan. Orang takut rugi itu benar, memang keadaannya itu memang akan mendorong pada rugi ataukah pada bayangan yang ditimbulkan? Lebih banyak pada bayangan yang ditimbulkan. Seseorang mengerjakan sesuatu, murid mengerjakan tugas, takut dimarahi gurunya. Benar akan dimarahi atau bayangannya yang lebih dulu diciptakan ketakutan bagaimana nanti kalau dimarahi. Yang lebih banyak menghabiskan energi itu bayangan-bayangan yang diciptakan sendiri. Karena itu dikatakan iblis itu membuat bayangan-bayangan menciptakan dengan kemiskinan, kemelaratan, kan semacam itu, kerugian. Hati manusia itu sebenarnya banyak dipermainkan oleh pikirannya. Nah, karena itu yang perlu ditata itu di sini. Nah, kuncinya apa? Sudah itu. Berlaku benar. Sudah, kalau sudah berlaku benar ya sudah. Apapun yang terjadi itu sesuai kehendak Allah. Tidak akan ada yang keluar dari jalur kehendak Allah. Apa yang mau bisa diwujudkan untuk melaksanakan tugas kekhalifahan dengan diwarnai mewujudkan akhlak Allah dalam kehidupan untuk keselamatan hidup diri dan orang lain. Itulah keseluruhan insyaallah. Sampai sini aja bahasan surah 2 ayat 218. Ini sejak bulan Muharram ya bahasanya. Sampai sekian. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada tema yang lain. Ada pertanyaan? Ya. Uswah itu pada sin sakena. Ya. Artinya nafsu yang tenang di situ. Ya. Itu nafsu yang ke tingkat berapa itu, Pak? Tuh. Ya. Terus apa perbedaannya dengan ya kosong? Artinya yang tanpa pamrih itu. Ya. Jadi nafsu yang tenang dengan perbedaannya
Ya kosong itu. Iya. Kalau pada perjalanan nafsu, mulai dari amarah, lawamah, mutmainah, ini sudah wilayah tenang. Ini sudah wilayah tenang. Tetapi masih goyah karena adanya mulhamah. Apa? Di sini masih bisa timbul kebanggaan. Mulhamah itu timbul kebanggaan. Jadi ketika tenang, itu mendapat karunia, itu munculnya itu ujub. Kalau di sini itu kibir, sombong. Di sini itu munculnya ujub, kebanggaan. Karena itu sering orang itu berhenti pada tingkatan di sini, mulhamah. Rodiyah menunjukkan tingkat menerima apapun keadaan yang diperoleh. Nah, bahwa di sini tidak akan lagi timbul kebanggaan atau kekecewaan. Itu kalau dia serba ridho terhadap apa yang diperoleh. Oleh akeh yo nrimo, oleh titik yo nrimo. Biasanya kan guyu lek oleh akeh to. Iya. Lek oleh titik ono disengut to. Iya. Kalau menyenangkan, senang, tertawa, apa itu? Ketika menyakiti, apa itu? Tidak enak, itu kecewa. Kalau ridho ini sudah berlangsung lama, maka keadaannya diridhoi. Allah sudah menetapkan keridhoan atas dirinya, berarti sudah tetap. Itu berarti sudah sampai kamilah. Jadi sebenarnya wilayahnya itu di sini, wilayahnya itu di sini. Tetapi tingkatan ini itu ya ini masih ada bahaya jalur di sini ini, kebanggaan itu. Maka 12 ini harus diubah menjadi 3 titik. 1, 2 titik, titiknya dimunculkan. Nah ini menjadi ya. Nah ini baru masuk sini. Baru masuk sini, wilayah sini. Kalau ini berlangsung dalam waktu lama, terbukti istiqomah, baru tingkatnya menjadi diridhoi. Jadi ini sama berkaitan dengan nafsu semua. Nah, untuk menjadi 3 titik ini memang perlu pres-presan ini. Ini perlu tekanan. 1 dan 2 ini ditekan menjadi 3. Ketika menjadi 3, hikmahnya muncul. Hikmahnya muncul. Pandangan bijaknya ini muncul di sini. Sudah sumeleh kalau sudah sini nih. Sudah sumeleh. Nggak neko-neko sudah. Dia akan bisa melihat hal apa yang bisa atau yang berada pada tingkat kelola dan mana yang tidak. Persoalannya itu orang banyak ngurusi yang sebenarnya tidak penting diurusi. Wes saiki rambutku ini putih. Lek aku gak nerimo rambut putih, kuwi ku sajane repot dhewe. Lek ngrumat e, mau dijarno wis mbah putih, mbah dilokno wong, mbah apa sak karep, tenang gak jan. Kadang-kadang orang itu menjadi gelisah, menjadi terganggu, hanya ketemu koncone terus ngomong, "Lho aku saiki kok ketok tuwek." Misalnya gitu, "Bah ketok tuwek, bah ketok apa urusanmu?" Enggak bingung saja nih. Lek aku saiki ketok enom, untunge ya apa? Lek ketok tuwek, untunge ya apa? Paling-paling kan hanya untuk keperluan persaingan saja.
dan untuk kebanggaan. Oh tiba dibanding kanca gue aku sing mentel. Hanya itu saja. Hanya itu saja. Lah iya. Padahal gak mangan ya saya tetap luwe. Yang paling itu kan itu. Ketemu kanca lama ketok tuwek. Oh, sajane apa-apa dhewe apa ya gak tuwek sih. Sajane padha-padha ae. Padahal mungkin hanya selisih sedikit itu aja. Hanya sedikit. Nah, itulah makna qanaah itu di situ. Sumelehnya itu di situ. Jadi sudah dipres itu sudah. Orang berbuat baik terus dituduh berbuat jahat. Ya wis gak apa-apa. Wong dia enggak butuh kesaksian manusia kok. Rasulullah itu kan berbuat kebaikan untuk menyelamatkan umatnya. Tapi dituduh berbuat kerusakan. Dituduh dukun. Dituduh tukang sihir. Dituduh merusak tatanan masyarakat. Keadaannya seperti itu. Nah, persoalannya sering salah tempat. Yang keadaan itu harusnya diterima, diurusi. Yang tugas itu harusnya diurusi, diterima. Salah penempatan. Jadi fungsi takhalluqu itu tugas. Itu harus dengan keras. Kadihun, bekerja keras. Mana? Apa itu bahasan sebelumnya? Ada kadihun. Bahasan yang keberapa ya? Ya pokoknya dicari, nanti akan ada. Iya. Iya. Ada. Dan nyangkut tugas itu diminta untuk kerja keras. Itu jihad. Itu dilaksanakan dengan jihad. Tapi keadaan itu diterima. Itu diterima. Itu qanaah, itu ridho. Menghadapi tantangan itu pres-presan itu dengan ketahanan, dengan kerja keras. Menjadi 3 titik itu menerima. Ya, ya katihun, bekerja keras, bekerja keras, proses bekerja keras. Ini panggilan jihadnya itu dalam rangka hijrahnya. Tapi kalau di sini itu kan sudah pada wilayah hasil, wilayah hasil itu yang diterima. Kalau saya berbuat baik, memberi seseorang, ternyata orang itu tidak mau terima kasih. Memang tujuannya saya tidak mencari ucapan terima kasih kok. Rasul itu dakwah, tidak butuh balasan dan tidak butuh ucapan terima kasih. Nah, manusia itu kan sering mempersoalkan hanya karena terima kasih saja. Terus ditolong orang-orang, matur suwune, terus juarno, terus gitu. Iya. Karena tujuannya apa? Tujuannya masih pada pujian manusia. Masih mencari persetujuan manusia, bukan pada keridhaan Allah. Nah itu tetap sulit kecuali titiknya ini sudah muncul, pandangan terhadap titik. Nah ini pandangan terhadap titik itu pandangan mutakun tadi. Kalau titiknya belum muncul ya ini masih 1, 2 ini. Dipengaruhi oleh pikirannya, dipengaruhi oleh pandangan matanya. Yang main itu pikiran dan pandangan mata.
Saya lanjutkan. Ya. Titik itu apa selalu ke kanan, Pak? Titik itu bebas sifatnya. Kalau ke kiri apa maknanya? Itu jadi titik 3 dan 3 titik itu. Iya. Sini. Iya. Sini maksudnya. Iya. Iya. Nah, ini kan 13. 13 kan jadi 16. 16 kan jadi 7 titik. Jadi kan tingkatan sini. Kamila. Sopo? Titik isor. Titik itu sifatnya bebas, nggak bisa dipola. Ya bisa di mana aja. Tapi kalau garis itu mesti terbatas. Garis atas menunjukkan ada garis lurus, ada garis lengkung, ada garis patah. Selalu terbentuk bayangan-bayangan. Nah, garis itu ya bayangan ini. Karena itu dunia itu bayangan. Bayangan apa? Bayangan pikiran, bayangan pandangan mata. Nah, karena itu dikatakan orang tertipu dengan bayangan. Bayangan itu pohonnya yang benar di sini, tapi yang tampak di apa itu? Di sana itu di balik apa itu? Air. Kalau ini sungai, nah, orang melihatnya ke sana. Melihatnya ke sana. Padahal airnya yang goyang, terus kelihatan pohonnya yang goyang. Orang sudah cemas di situ. Itu tertipu bayangan. Masih ada? Baik, kalau tidak ada, kita akhiri bersama kajian malam ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.